Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Mia Sahamasi dari kelas 11 SMK Plus Muhajirin. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas Quran Hadis. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholata wa atina zakata wa atina wa rasuluh. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tahhir. Shadaqallahul azim. Artinya, hendaklah kamu tetap di rumahmu. Janganlah berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah dahulu. Laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosamu, wahai ahlul bait, dan membersihkanmu sebersih-bersihnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'unu yatuz raji tala wallahu raja wa zalla bihi nasyan min ibadihi fa iza syami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa iza waqa'a bi'ardin wa antum biha fala tafirru minhu. Yang artinya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ta'un, wabah penyakit menular, adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zais. Yang pertama, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim hendaknya pasrah dan tawakal kepada Allah. Ingatlah segala sesuatu atas kuasa Allah dan sudah menjadi takdirnya. Yang kedua, menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kalau kita menjaga aturan Allah, memperhatikan perintah dan menjauhi larangannya, pasti Allah akan menjaga kita pula. Yang ketiga, lakukanlah ikhtiar seperti menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, perbanyak zikir, seperti perkuat diri dengan zikir, terutama sekali rutinkan zikir pagi dan petang. Yang kelima, jangan percaya berita hoax dan pintar-pintar menyaring berita. Wajib bagi seorang muslim tidak hanyut dan terlena dengan kabar dusta atau kita bisa sebut dengan hoax. Keenam adalah bersabar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi, kita sebagai umat muslim harus terus bersabar dalam menghadapi virus wabah COVID-19 ini. Yang ketujuh, jangan khawatir dan jangan cemas. Ingatlah bahwa musibah yang paling besar adalah musibah yang menimpa agama, bukan musibah yang menimpa dunia.
Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Hafsah binti Syirin bahwa ia menceritakan Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda, orang yang mati karena wabah taun adalah mati syahid. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dalam kitabnya yang berjudul Atib An-Nabawi, secara bahasa, taun adalah sejenis wabah penyakit. Demikian disebutkan dalam As-Sihah. Sementara itu, di kalangan medis, taun adalah pembengkakan parah yang mematikan, menimbulkan rasa haus dan dahaga yang amat parah, dan rasa sakit yang luar biasa. Tubuhnya menjadi hitam, hijau, atau abu-abu. Menurut Ibnu Qayyim, tindakan Nabi melarang umatnya masuk ke lokasi wabah adalah bentuk pencegahan yang memang dianjurkan oleh Allah, yakni mencegah diri kita untuk tidak masuk ke lokasi dan lingkungan yang membawa derita. Sementara itu, melarang keluar dari lokasi wabah mengandung maksud mendorong jiwa manusia untuk percaya kepada Allah, bertawakal kepadanya, serta tabah dan ridho menghadapi takdirnya. Dari cerita tersebut, sejak zaman Rasulullah, yaitu tentang wabah penyakit yang hampir mirip cara pencegahannya dengan wabah virus COVID-19 yang sedang maraknya di Indonesia saat ini dan banyak menelan korban jiwa. Wabah COVID-19 ini dapat diatasi dengan tepat dengan sinergi yang baik antar individu, masyarakat, dan negara. Ketiganya harus berjuang bersama dalam menghadapi bencana dengan landasan yang sama dan satu, yakni ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang Muslim yang beriman kepada Allah, tentunya harus senantiasa mengingat Allah, memperkuat keyakinan bahwa Allah Maha Pencipta dan Maha Pengatur. Segala sesuatu yang Ia ciptakan wajib tunduk pada aturannya. Dalam hal virus corona atau COVID-19, setiap mukmin wajib meyakini bahwa makhluk mikron tak kasat mata ini pun ciptaannya, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu sesuai dengan qadarnya. Allah telah menciptakan api mempunyai qadar atau khasiat atau membakar. Allah pun telah menciptakan virus dengan qadar dapat menjangkit pada inang hingga menyebabkan sakit. Allah juga telah menciptakan manusia dengan qadar memiliki akal untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka dari itu teman-teman, kita harus jaga kesehatan, daya tahan tubuh, juga seringlah beribadah, wudhu ya. Dan jangan lupa hindari kerumunan, oke? Yuk kita putus rantai penyebaran virus COVID-19 dengan cara berdiam diri di rumah. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Jangan lupa subscribe and like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل